membuat video wawancara tentang saluran pemasaran dan distribusi toko retail, salah satunya di toko sembako. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulia Nazwa Ikhwani dengan NPM 124020391. saya Nisa Dewi Santika dengan NPM 124020411. Saya Marsha Rizka dengan NPM 124020410. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja lanjut ke Videonya. Di balik setiap produk yang kita konsumsi, ada rantai distribusi yang panjang. Dari pabrik ke grosir, lalu ke retail kecil seperti toko sembako. Di sini kita bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip Philip Kotler dapat diterapkan dalam konteks nyata, yaitu di toko sembako milik Ibu Eli. Selamat sore Ibu, terima kasih telah mendukung kami dan teman saya untuk melakukan wawancara. Ini dengan Ibu siapa? Selamat sore. Perkenalkan Ibu, saya Marsha dan teman saya kami di sini sedang melakukan studi lapangan tentang bangunan pemasaran dan distribusi toko retail, khususnya di toko sembako. Ya, kami juga di sini melihat langsung sekarang mengelola barangnya mulai dari grosir hingga ke tangan pelanggan. Menurut Kotler, saluran pemasaran terdiri dari beberapa tingkat. Ada produsen, grosir, retail, dan konsumen akhir. Toko sembako seperti milik Ibu Eli menjadi bagian retail tradisional yang memerankan peran penting dalam distribusi harian produk toko. Boleh cerita sedikit bagaimana mendapatkan stok barang di toko Ibu dengan di pasar? Saya belanja kadang di pasar, kadang di pasar. Kalau kadang ada kadang di pasar, ya itu tuh nama sejarah buat musim channel atau saluran musim ganda. Maka menurut peraturan itu jaringan nilai pihak itu dinilai dari semua pihak termasuk grosir dan distribusinya. Kalian tahu kenapa Ibu memilih membeli barang di grosir dibanding konsumen? Sama kalau harganya sesuai atau sesuai di itu kalau bocor salah apa harganya sih sudah tahu itu tuh masuk ke dalam saluran intensif Bu. Jadi toko sembako seperti Ibu ini butuh ketersediaan yang tinggi di berbagai titik. Apakah Ibu pernah mengalami konflik pemasok, misalnya soal harga dan sarjana di toko? Betul, waktu yang nawarin tuh barangnya tidak sesuai dengan jumlahnya, kalau harganya sama sesuai, mengarangnya kurang tadinya gitu. Pengajuan nah para Ibu untuk menyesuaikan harga. Kalau misalnya kita dengan cara dan pertimbangan sesuai dengan harga yang ada. Caranya harganya sesuai dengan Ibu pernah dengar label banding nggak Bu, kayak dari merek dosen bukan dari pabrik ini, kayak misalnya juga ada bilang sama juga mana ya. Itu termasuk strategi grosir untuk meningkatkan margin. Kotler membuat ini sebagai salah satu bentuk inovasi dalam saluran grosir. Sebenarnya kalau boleh tahu, apakah Ibu pernah memesan barang lewat platform atau online? Saya belum pernah buat, saya pakainya yang matang terlambat katanya orang udah tahu tidak banget praktek. Jadi saluran pemasaran modern saat ini jadi itu dalam pengirimannya pas dan ini jamin. Terus bagaimana dengan barang Ibu antar atau ambil sendiri? Ya kadang kalau saya banyak yang minta dikirim, kalau sedikit ibu belanja sendiri yang datang. Ya, menurut Kotler, logistik barang yang baik itu harus dengan waktu yang tepat, barang yang tepat dan terjamin. Bu Eli, dari usaha yang Ibu jalani, kami bisa melihat bahwa toko sembako yang Ibu coba memainkan peran penting dalam jaringan distribusi lokal. Dan jika toko seperti ini kita
Apa akan meningkatkan bahkan daya tahan pun akan semakin meningkat Bu. Ya. Terima kasih ya Ibu Iya, sebelumnya sama-sama. sudah Iya. mengambil waktunya untuk wawancara. Iya, makasih ya. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Iya. Toko sembako seperti milik Ibu Eli adalah ujung tombak dari distribusi kebutuhan pokok. Dalam kacamata Philip Kotler, mereka menjadi bagian dalam terintegrasi yang harus efisien, responsif, dan adaptif terhadap perubahan. Dari grosir hingga e-commerce, saluran pemasaran adalah jembatan nilai dan toko-toko kecil tetap menjadi fondasinya. Toko sembako seperti milik Ibu Eli juga menjadi bagian penting dalam distribusi Indonesia. Meski tantangannya tetap ada, peluang untuk mengintegrasikan saluran pemasaran dan logistik terbuka lebar. Asal semua pihak dari produsen hingga retail kecil bersedia berinovasi dan bekerja sama.